الله عليه وسلم. هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يقول. هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يقول. أين من يمشي يقول كن شفعنا يا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, minggu pertama tepatnya tanggal 2 September 2023 bertepatan dengan tanggal 16 bulan Safar 1445 Hijriah. Alhamdulillah. Ana jalan jam pokoknya kemarin sejam 5 menit deh. Padat, enggak macet, padat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Astagfirul azim. Dari awal kita ngaji nih, malam minggu pertama nih, dari Rumah Haldi, pertama pembukaan berapa tahun lalu, belajar ilmu tauhid. Iya kan? Iya. Ilmu tauhid tuh. Ya. Tentang akidah yang lurus. Tuh. Lalu ya berlanjut dengan ilmu yang menjelaskan sifat-sifat wajib bagi Allah, wajib bagi Rasul, ya, tentang malaikat, tentang kitab, tentang hari kiamat, sampai terakhir tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan itu semua itu namanya penjelasan yang menjelaskan rukun agama nomor 2. Namanya iman. Kan rukun agama ada 3. Rukun agama ada 3. Pertama, Islam. Kedua, iman. Ketiga, ihsan. Nah, itu datangnya berurut, tertib. Rukun agama itu harus tertib. Sehingga kalau orang mengaku beriman tapi enggak ada sifat pelaksanaan dari keislaman, maka imannya abu-abu, bahaya. Jadi iman itu tumbuh ya dari karena berkah melaksanakan ajaran agama Islam. Tuh, jadi ajaran agama Islam dari mulai ilmu air, ilmu wudu, sholat, segala macamnya. Lalu kalau datang bulan suci Ramadan, ya, dia laksanakan puasa Ramadan sebagaimana ilmu menuntun tata cara pelaksanaannya, dari rukunnya, syarat sahnya segala macam, ya. Lalu kalau dia ada rezeki pergi haji atau umrah, ya, ilmu haji, ilmu umrah, rukunnya, syaratnya, wajibnya dipenuhi, maka pengaruhnya adalah tumbuh keimanan di hati dia. Tuh. Berjalan tuh keimanan sama keislaman, berkesinambungan, tumbuh ihsan. Apa? Tuh, tiada dia menyembah kepada Allah melainkan dia merasa dia melihat Allah. Dan jika dia tidak dapat melihat Allah, emang Allah Ta'ala nggak bisa dilihat dengan mata kasat, karena Allah Ta'ala bukan sesuatu berbentuk, ya. Wujudnya Allah Ta'ala wajib adanya, ya. Tapi dia merasa yang Allah Ta'ala senantiasa melihat dia. Itu namanya ihsan. Sehingga enggak dimanapun kapanpun dia berada, ya, tetap dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ihsan. Nah, ihsan itu rukun agama nomor 3. Kalau bahasa ini tasawuf namanya. Itu tasawuf. Untuk apa? Untuk ya membersihkan ya perbuatan keislaman orang tadi, dan untuk ya menjauhkan keimanan orang tadi di hatinya dari hal-hal yang mengaburkan atau yang memudaratkan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'asyani wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'asyani wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad al-ihsan. Ihsan itu. Ats-tsalits, yang ketiga, min arkaniddin, daripada rukun-rukun agama, al-ihsan, itu ihsan. Itu ihsan rukun agama ketiga. Nah, apa itu ihsan? Ihsan wa huwa, bukan nama orang ya. Udah di ihsan, itu nama dia, Ihsan bin Abdul Rauf. Al-ihsan, ihsan itu huwa, dia adalah ya, itqanul ibadat, menyempurnakan ya perbuatan-perbuatan yang itu adalah ibadah di mata Allah Ta'ala Rasulnya. Tuh, jadi arti ihsan, kita menyempurnakan perbuatan ibadah-ibadah yang kita laksanakan ya dari pemberitahuan syarat yang besar Muhammad SAW. Tuh, ya, tuh, ihsan menyempurnakan ibadah-ibadah kita tuh. Dan wa adauha, serta melaksanakannya itu ibadah apapun bentuknya ya, ala wajhiha, ya, atas ya sisi yang ibadah tadi al-ma'murat, diperintahkan pelaksanaannya. Salat perintah Allah tuh. Tuh, salat keislaman. Tuh, ngerti? Lalu ya, di hati kita meyakinkan, tuh ngerti, ini wajib untuk aku laksanakan, untuk aku dirikan. Tuh. Nah, ya, ihsan yang ada dari perbuatan salat yang kita laksanakan, yaitu kan keislaman. Lalu di hati kita meyakinkan ini wajib untuk aku dirikan, untuk aku laksanakan. Tuh. Nah, ihsannya adalah ya, kita menyempurnakan ya ibadah salat yang kita sedang jalankan ya, dan juga melaksanakan salat tadi ya dari sisi yang salat itu diperintahkan bagaimana pelaksanaannya. Apa? Berarti didukung oleh ilmu yang menjelaskan syarat-syarat sah sembahyang. Tuh, jadi syarat sah sembahyang apa? Suci dari hadas kecil, hadas besar. Tuh, lalu apa lagi? Suci badan, suci pakaian, suci tempat dari najis. Waktu sholat yang kita kerjakan ya ditentukan oleh agama. Tuh, lalu ketika masuk dalam sholat apa? Rukunnya kita ketahui, sunnah abadnya kita ketahui, sunnah hayatnya kita ketahui, ya. Belum sempurna itu. Tuh. Nah, saat itu pelaksanaan yang kita jalankan dengan ilmu yang memberitahukan tata cara pelaksanaan perintah sholat seperti itu, ya. Lalu hati kita meyakinkan ini wajib untuk aku tunaikan, ya. Belum selesai, apa? Tuh, sempurnanya apa? Jangan ente merasa dengan sholat tadi ente lebih baik dari orang lain. Tuh, ngerti? Jangan kita merasa seakan kita orang yang udah paling hebat, sehingga yang nggak sholat, ya, wah, dia naudzubillah. Tetap dia dosa dengan tidak sholat, tapi nggak berarti kita lebih baik dari dia. Justru apa? Justru kita bersyukur, terima kasih kepada Allah Ta'ala ya, yang Allah memberikan taufik kepada kita bisa melaksanakan apa yang Allah wajibkan atas diri kita, dan dapat tenaga dari Allah untuk bisa melaksanakan sholat ini ya dengan cara yang kita diperintahkan, begitu sholat harus yang kamu kerjakan. Tuh. Lalu hati kita nggak merasa lebih baik dari orang. Ngerti nggak maksudnya? Tuh, jadi ihsan tuh ya dia itqan, ya, menyempurnakan. Jadi kita melaksanakan sholat, apa aja perintah agama, apa yang agama bilang itu kalau kamu kerjakan ibadah kamu di mata Allah. Tuh, ngerti? Nah, orang berbuat ibadah bisa, apa aja bisa. Tuh, ya. Tapi belum tentu ada ihsan yang menyertai ibadah dia kepada Allah. Orang yang ibadah nggak ada ihsan, pahalanya takutnya hilang. Tuh, kenapa? Karena dia nggak menyempurnakan ibadah dia. Dari apa? Dari hal-hal yang nggak boleh terjadi saat ibadah. Kan ibadah nggak boleh riya, ibadah nggak boleh ujub. Ibadah nggak boleh ada minnah. Arti minnah tuh membangkit-bangkit, mengungkit-ngungkit, nyebut-nyebut. Ibadah nggak boleh ada sum'ah. Ibadah nggak boleh ada ujub. Tuh. Nah, penjelasan ilmu tadi ada dalam bab agama, ada dalam rukun agama yang nomor 3, namanya ihsan. Tuh, berarti ihsan adalah itqanul ibadat, menyempurnakan perbuatan-perbuatan ibadah, wa adauha, dan menunaikan ibadah-ibadah tadi ala wajhiha, ya, atas sisi yang ibadah tadi, ya, ma'murat, diperintahkan oleh agama. Agama perintahkan kita ibadah dalam arti salat 5 waktu dah. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, umroh, ibadah-ibadah segala macam dah. Tuh, ya. Nah, badan kita berbuat dengan ibadah tadi itu keislaman. Tuh. Lalu kalau kita di hati meyakinkan bahwa ini emang wajib untuk aku jalankan, itu namanya iman. Tuh. Nah, yang menyertai keislaman dan keimanan, ya apa? Tuh, kita sempurnakan tuh apa yang kita jalankan dalam bentuk ibadah, namanya ihsan.
Tuh, cara pelaksanaannya harus sesuai ilmu yang mengatur bagaimana ibadah tadi untuk kamu kerjakan sah menurut ilmu. Tuh, ya. Lalu kamu kerjakan ya menurut ilmu, ya. Itu ihsan tuh, ya. Lalu sempurna. Apa sempurna? Tuh, enggak ada A, enggak ada B dalam kacamata agama yang itu tercela. Apa ya? Riya, ujub, sombong dan sejenis naudzubillah min dzalik masallallahu alaihi. Ya, minal apa? Minal khusyuk. Tuh, ya. Tuh, di antara sempurna dari ibadah yang kita kerjakan, ya, dan sesuai pelaksanaannya, ya, dan tata cara melaksanakan itu perintah, ya, minal khusyuk. Tuh, di antaranya ada bentuk khusyuk. Tuh, jadi ada khusyuk. Salat ada khusyuk. Kita enggak, kan kita masih belajar ini. Kita masih belajar, kita khusyuk paling takbiratul ihram. Allah, khusyuk tuh. Bar aja. Loh, udah deh. Ya Allah, nasi tinggal dikit di rumah. Enggak tinggal sama. Tuh. Ya, jadi waktu Allah Akbar tuh nanti ya, kita khusyuk tuh. Kenapa? Karena kita wajib ya, apa namanya? Menyertai niat dalam hati saat mengucap Allahu Akbar, takbiratul ihram. Jadi khusyuk. Sholli fardal isya barakatin mustaqbil. Allahu Akbar. Blang, hilang udah. Ya Allah, kopi gua belum tutup. Ada yang nyampe kagak? Tuh, jadi khusyuk, wal khudu dan tunduk. Tuh, ya, di hadapan zat yang kita sembah Allah Subhanahu wa taala. Tuh ihsan tuh. Wal ikhlas dan ikhlas. Tuh, artinya enggak melaksanakan ini melainkan karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Wal hudur dan hadirnya kita punya hati dari ibadah yang kita sedang dilaksanakan. Jadi hati kita dalam ibadah tadi hadir. Waduh, susah deh. Tuh. Wa mimma yahmilu ala dzalik, dan di antara hal-hal ya yang yahmil, arti yahmil mendorong, membawa kita. Tuh. Gimana tuh Ustaz? Ana alhamdulillah, ana yakinkan salat perintah Allah atas diri ana wajib. Sehingga anda berdosa dengan meninggalkannya. Tuh. Dan sholat yang dikerjakan wajib dukung oleh ilmu. Tuh. Ya. Tapi apa yang disebutkan daripada khudu, khusyuk, hudur, ikhlas. Waduh, ini belum sampai nih. Tuh. Sama, ini belum sampai. Tuh. Tapi kan kita masih belajar, alhamdulillah. Tuh. Nah, apa tuh hal yang bisa membawa kita, mendorong kita, menarik kita, ya, untuk kita sampai dalam taraf ihsan. Pelan-pelan, ya langsung. Pelan-pelan. Tuh, minimal sholat. Lalu apa aja deh? Gimana tuh untuk kita bisa sampai kepada derajat ihsan? Islam udah alhamdulillah dikit-dikit kita belajar agama, alhamdulillah. Tuh, belajar wudu, belajar sholat, alhamdulillah baca Quran kita terus ngaji. Tuh, terus ya bukan masih keislaman kita berjalan. Lalu iman alhamdulillah ada. Tuh, meyakinkan ya bahwasanya Allah Ta'ala zat yang Maha Esa, tidak sekutu baginya. Nabi Muhammad SAW benar sebagai hamba dan utusan Allah, dan beliau penutup dari semua para nabi dan rasul. Tuh. Dan apa yang beliau sampaikan, yang beliau jelaskan, yang beliau beritahukan, semua adalah berita itu benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ya, sehingga kita berbuat tuh dengan keislaman ya, dan didasari dengan dasarnya keimanan di hati kita. Tuh. Tapi untuk khusyuk, untuk khudu, untuk hudur, untuk ikhlas jauh nih, tuh nih. Tapi kita udah yakin ibadah harus ikhlas. Ibadah harus ikhlas, ibadah harus tunduk, ibadah harus hadir hati. Tuh, kita tahu, tapi berupaya itu susah amat ya. Nah, dijelaskan nih ya, di antara hal-hal yang bisa mendorong kita, membawa kita, menarik kita ya, untuk bisa khudu dalam ibadah, bisa khusyuk dalam ibadah, bisa ikhlas dalam ibadah. Tuh, ya. Terus bisa apa lagi? Ya, hadir kita punya hati dari ibadah yang kita sedang ada di dalamnya. Di antaranya apa? Istihdar. Kita menghadirkan, mendatangkan di dalam diri kita saat ibadah kita laksanakan apa? Jalalillah wa azamati. Keagungan Allah dan kebesaran Allah. Tuh, jadi kita bisa tuh ya, salat khusyuk bisa. Salat hadir hati bisa. Kapan? Ketika kita salat yang itu satu di antara ibadah yang wajib atas kita dari Allah Ta'ala ya. Tuh, di hati kita menghadirkan ya, mendatangkan ya akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jadi ya sehingga kita enggak menoleh apapun, enggak lihat makhluk, enggak lihat siapapun. Tuh. Kenapa? Karena di hati kita ya penuh atau terisi ya akan kehadiran dari keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kebesarannya. Tuh, sehingga selain Allah kita enggak lihat. Usolli fardal maghribi 3 rakaatin mustaqbil qiblatan. Allahu akbar. Kan kita bilang Allah Akbar, Allah yang besar tuh. Ya. Nah,
untuk bisa khusyuk di situ, bisa khudu, ya, sehingga tunduk, ya. Kenapa? Tuh, kita menghadirkan tuh di dalam ibadah yang kita sedang laksanakan, ya, kebesaran Allah, keagungan Allah, kesempurnaan Allah, maha suci Allah dari hal apapun yang terlintas dalam, ya, pikiran makhluk dan hayalannya. Kan Allah maha suci. Dari apa? Dari hal apapun yang terlintas di hati pikiran makhluknya. Jadi Allah nggak bisa digambarin, nggak bisa diumpamain, nggak bisa seperti nggak ada. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada sepertinya Allah akan sesuatu. Dia maha mendengar, maha melihat. Tuh, jadi kita hadirkan kebesaran Allah. Ini kita baru tahu ilmunya ya. Jangan tesok menghayal mau begini, gila loh. Nanti oh caranya begitu. Berarti kita harus belajar tuh tentang ya ilmu-ilmu yang menjelaskan keagungan Allah, kebesaran Allah, ketinggian Allah, maha suci Allah. Tuh, kita harus belajar tuh mengenal Allah Ta'ala dari mengetahui sifat-sifat wajibnya. Tuh, itu membawa kita, mendorong kita untuk kita khusyuk, untuk kita ikhlas, untuk kita hadir hati dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita udah diajarin, udah diberitahu oleh agama, ya, dari guru ke guru melalui kitab yang tidak ada kesesatan dalamnya, ya, akan kebesaran Allah. Tuh, terus siapa? Sehingga ketika kita ibadah, ya, kita bisa tuh, ya, menghadirkan sifat keagungan Allah, kebesaran Allah dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga, ya, ketika kita dituntut oleh agama untuk berbuat suatu ibadah, ya, kita nggak toleh kanan, nggak toleh kiri. Apa? Yang kita lihat adalah ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa syuhudu, udah tinggi nih. Tapi ini ihsan, memang kita harus belajar. Wa syuhudu ru'yatihi likulli ahadin fi sukunihi wa harakatihi. Dan ya, untuk bisa membawa kita, ya, mendorong kita dalam apa? Sampai kepada derajat ihsan, ya. Tuh kita syuhud, ya. Menyaksikannya kita, ya. Apa? Syuhudu ru'yatihi likulli ahad. Tuh, yaitu kita menghadirkan di hati kita, ya, akan Allah Ta'ala itu menyaksikan kepada setiap seseorang dari ciptaannya, baik dalam ciptaannya itu bergerak maupun diam. Diamnya kita, bergeraknya kita, ya, kita hadirkan di hati. Tuh, Allah Ta'ala menyaksikan dengan sifat melihatnya, ya, bagi setiap sesuatu yang diciptakannya, baik sesuatu yang diciptakan tadi dalam keadaan diam maupun bergerak. Kan dedaunan yang ada di pohon kan ada yang diam, ada yang gerak, ada yang basah, ada yang kering, ya. Allah telah mengetahui itu. Berarti segala dedaunan dari pepohonan yang ada di alam dunia, ya, rotbin wa yabis, baik yang basah maupun yang kering, yang ada yang jatuh, Allah telah tahu. Tuh. Nah, kita, ya, menghadirkan di hati, ya, bahwasanya kita meyakinkan Allah Ta'ala, ya, maha melihat, ya, sehingga Allah Ta'ala, ya, menyaksikan tuh dengan penglihatannya bagi setiap seseorang makhluknya, semuanya, semua makhluk. Tuh, ya, Allah Ta'ala tuh yang menyaksikan tuh, ya, segala sesuatu yang diciptakannya, baik sesuatu yang diciptakan tadi, ya, sesuatu yang dalam keadaan bergerak maupun diam. Jadi di hati kita menghadirkan itu, baru tuh, sehingga kita sembahyang, tuh, ya, mau ada orang nggak ada orang, kita tetap laksanakan ini ibadah. Kenapa? Karena kita di hati meyakinkan Allah telah menyaksikan aneh, melihat aneh, mengetahui aneh. Tuh, apa yang aneh kerjakan, apa yang aneh nggak kerjakan, apa yang ada di hati aneh, baik yang terlintas maupun Allah Ta'ala tahu. Tuh, sehingga itu mendorong kita, membantu kita, ya, atau menghantarkan kita untuk kita masuk dalam ranah ihsan. Pelan-pelan. Tuh, dahsyat. Kama asyara ila dzalika al-hadits sabiq, sebagaimana yang memberikan petunjuk, ya, untuk hal yang demikian itu. Artinya untuk kita sampai kepada hal demikian itu, ya, tuh telah ada petunjuk dari Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang terdahulu. Apa hadisnya? Nabi bersabda, ya, biqaulih, dengan sabdanya, anta budallah, bahwasanya kamu menyembah kepada Allah, kamu beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihatnya. Kamu beribadah kepada Allah. Tuh, ibadah yang kamu laksanakan kepada Allah, kamu merasa seakan kamu melihat Allah. Benar maksudnya? Ini bahasa udah umum loh. Bohong, ini nggak pernah dengar kalimat ini. Itu emang Emang ihsan. Kamu menyembah kepada Allah, apapun ibadahnya,
Ya. Nah, seakan-akan kamu ya dalam menyembah Allah Taala itu kamu melihat bahwasanya kamu melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tara, maka jika saja tidak terdapat kamu itu melihat Allah, karena Allah Taala bukan syai', bukan sesuatu. Maka jika kamu tidak dapat melihatnya, fa innahu, maka sesungguhnya dia Allah yara, senantiasa melihat kepada kamu. Tuh, ketika ya sabda Nabi Muhammad SAW yang memberikan petunjuk kepada kita tentang definisi ihsan, yaitu bahwasanya kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan jika kamu tidak dapat melihatnya, ya dia selalu melihat kepada kamu. Ini mendorong kita, membawa kita untuk ihsan dalam ibadah. Tuh, ibarat kata nih, anak sekarang di sini nih nyampein ngaji ya seminggu sekali, kejangan capek sebulan sekali. Tuh, ya ternyata misalnya aneh pergi deh ke tempat lain, yang di situ nggak ada orang kenal aneh, tuh, ya, tentu di situ aneh diminta untuk ya menyampaikan dah, ya, sekadar ilmu yang diketahui dalam acara apapun, dan tidak ada satu orang pun ya yang di saat aneh diberikan kepercayaan untuk menyampaikan agama yang kenal aneh, nggak ada yang kenal aneh, tuh, nggak ada yang pernah ngaji mana dan nggak ada yang sama-sama aneh satu majlis segala macamnya, tuh ngerti? Maka apa yang Anda sedang sampaikan, yang itu satu di antara perbuatan ibadah kepada Allah, maka otomatis gaya aneh, cara aneh, nggak mungkin berubah sebagaimana yang aneh ada di tempat yang orang kenal aneh. Kalau aneh kenal Allah Ta'ala, berarti bawaan aneh, cara aneh, penyampaiannya pasti sama. Baik di hadapan orang yang aneh kenal maupun enggak. Kenapa? Karena saat itu aneh mengetahui atau meyakinkan dalam ibadah tadi seakan-akan aneh melihat Allah. Seandainya tadi melihat Allah, tapi aneh yakinkan Allah Ta'ala melihat, mengetahui akan apa yang sedang aneh jalankan. Berarti nggak menjadikan aneh berubah dari cara, ya, bawaan, gaya, serta niat dan tujuan aneh dalam ibadah, ya, yang mungkin bentuk ibadah tadi aneh mengajar, atau aneh diundang ceramah, atau diundang khutbah, tuh, ya, maka caranya sama aja. Tuh. Paham nggak maksudnya? Ya ente ibadah segala macam tuh di tempat lain, tuh di tempat yang tinggal ibarat kata ente kawin dah, nikah, tuh dapat besan orang luar, tuh begitu ente lagi tinggal di rumah mertua, ya silaturahmi entah bagaimana, tuh maka apa yang ente biasa jalankan dalam bentuk ibadah sebelum ente menjadi mantu dari mertua ente itu, ya, maka tetap ente lakukan ibadah tadi. Mau mertua lihat, mau segala macam, oh ente biasa misalnya nih, ya, habis maghrib baca rotib misalnya. Rotib al-hadat atau rotib al-tos. Baca, itu kebiasaan ente. Tuh, lalu kini ente karena liburan kerja segala macam, ya, bawa deh istri ente ke rumah orang tuanya, berarti ke mertua ente. Sementara di kampung sono mungkin belum kena rotib. Atau di keluarga mertua ente nggak kena rotib. Tuh, ya. Ya dia ibadah segala, tapi nggak kena rotib kan wajar, nggak mustahil. Tuh, ya. Udah tuh ente baca nih. Tuh, itu berarti ibadah ente sama Allah. Tuh, maka di saat ente meyakinkan ya dalam baca rotib ente tadi yang itu ibadah untuk zikir ente kepada Allah, ya. Tuh, ente merasa seakan ente melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ente enggak melihat Allah Taala, memang enggak mungkin bisa dilihat dengan mata, ya, tapi Allah Taala bisa diyakinkan di hati adanya. Tuh, maka tetap ente lakukan. Kenapa? Karena ente merasa yang Allah Taala melihat kepada ente. Tuh, sehingga ada omongan, tuh laki lu baca apaan? Itu baca jampe-jampe ya. Laki lu lagi ini ya, nggak tahu deh ritual apaan tuh. Enggak mah, itu baca rotib, kita di Jakarta segala macam, kita ngaji tuh segala macam ilmu. Lalu ada tuh diajarin suruh baca rotibul haddad. Kenapa? Karena man wazaba ala qiraati rotibul haddad ruziqa husnal khatimah. Siapa-siapa orang wazaba, rutin berkesinambungan, ya, senantiasa membaca rotib al-haddad, ruziqa, dia akan diberi rezeki oleh Allah husnal khatimah, dalam bentuk kematian husnul khatimah. Tuh rutin baca rotib al-haddad. Wazab, senantiasa terus menerus. Tuh, ya, ente maghrib baca rotib al-haddad atau bis isya, baca tuh, dan itu berkesinambungan dijalankan. Tuh, ngerti? Maka ya, buah dari kebiasaan ente baca rotib al-haddad, ya, ente diberi rezeki oleh Allah. Rezeki tadi dalam bentuk Allah Ta'ala akan matikan ente dalam husnul khatimah. Itu rotibul haddad. Mungkin kalau bisa tiap maghrib kita baca. Kalau nggak habis isya deh, sebisa-bisanya deh. Atau lazimkan toh, ya, dalam keseharian kita waktu untuk kita membaca rotibul haddad. Anda belum?
Tapi dalam seminggu baca, Jumat deh minimal lah. Tuh. Pengennya tiap hari berat amat. Padahal nggak berat. Rotib adat mah kalau kita baca setengah jam kelar. Nggak sampai lah. Nggak sampai 15 menit. Tuh. Cuma kita gimana ya? Karena kita waktu baca rotib handphone di depan muka. Tuh, ngerti? Yang bikin lama, lo lagi baca ya Zalul Ikram, lo balas WA. Sehingga lama. Padahal nggak lama rotib. Tuh. Jadi apa? Ihsan, ya. Tuh kita menyembah Allah. Apa kayak bentuk ibadah kita sama Allah Ta'ala apa aja ya? Tuh, ngerti? Ibadah nih ya. Bisa juga arti ibadah ya. Ente dihadapkan dari suatu urusan ya, yang itu ya dalam bentuk barang orang. Ente lagi di masjid. Di masjid nih, ini bicara di masjid. Ya, bukan di waktu jam-jam ramai orang ibadah. Tuh. Ya, coron teh zuhur kan sepi tuh. Ya, ada seorang ada zuhur atau asar, ente masuk ke masjid. Tuh. Begitu ente masuk ke masjid, ya, untuk ente sholat asar karena ente lagi bekerja cari nafkah, yang itu juga ibadah. Lalu, ya, ente ingat kewajiban masuk masjid sholat asar. Tuh. Ya, ketika ente wudu, ya, atau dahulu dilakukan dengan buang air kecil lalu ente wudu segala macam. Lalu di tempat wudu, ya, ente lihat ada jam. Berarti meleknya Alexander apa tuh? Iya, apa? Iya, Rexisti. Ori lagi. 17 tuh. Iya, 1700 itu. Kok tahu Sat? Anda pernah dikasih orang. Anda dikasih orang, tuh nih. Tanya sama orang, mahal gak? Mahal Sat. Berduit. 17 oh ya alhamdulillah deh. Kalau dikasih jam orang tanya ngerti. Kata kalau murah enggak dikasih orang lagi. Jam murah gatel. Dia takut eksim. Tuh, ente lihat nih, tuh ya. Nah, dikatakan ente punya ihsan ketika menghadapi barang tadi bukan ente ambil, tuh tapi ente ambil, tuh ente kagak colong, tuh ibarat kata kalau emang di masjid tadi ada sekretariatnya, tuh ente tuh datangi, Pak, maaf nih sekretariat masjid ini ya, iya. Ente tadi saya lagi wudu 6 jam, tuh 6 jam. Kali Pak nanti orang yang tadi ketinggalan di jam, kali di antar tengah jalan apa diingat dibalik kali kemarin dinanya. Tuh, ya. Ya, ente ngambil tuh. Maka itu namanya ihsan ente kepada Allah. Kenapa? Karena ente meyakinkan, ya, Islam kan mengharamkan nyolong. Tuh, keislaman tadi ente ketahui kan apa? Diharamkan mengambil hak yang bukan milik kita. Itu keislaman. Keyakinan ente, ya, ini akan membuahkan dosa buat aneh. Tuh, lalu ihsan ente apa? Tuh, ente enggak miliki apa yang bukan milik ente, bahkan ente serahkan kepada orang yang diharap orang tadi, dalam arti di sini sekretariat masjid, ya, bisa, tuh ngerti, ya, menyampaikan atau bisa, ya, memegang amanat ini sehingga bisa menyerahkannya kalau suatu saat si pemilik kembali ke masjid. Itu ihsan ente namanya. Tuh ngerti. Padahal kalau mau jujur saat ente ngambil nggak ada yang lihat. Tuh ngerti. Tapi namanya ente berarti di situ ada ihsan, nggak ada orang tahu, bahkan yang punya pun nggak tahu dan nggak mungkin dinuduh ente, tuh nih. Tapi di situ ente meyakinkan, ya, ente seakan melihat Allah, yang Allah Taala menyaksikan bahwa ane akan melakukan apa yang bukan milik ane tapi ane ambil, ane nggak mau. Nah, dan ane nggak melihat Allah Taala saat itu, tapi ane yakinkan, tuh nih, Allah Taala melihat kepada apa yang sedang ane lakukan, ane ambil. Tuh, jadi orang yang punya ihsan, insya Allah nggak akan jatuh dalam kehinaan, nggak akan jatuh dalam aneka kerugian. Kenapa? Karena dia merasa yang bahwasanya dia melihat Allah, dan atau dia merasa kalau Allah telah senantiasa mengawasi dia. Hebat itu. Tuh ngerti? Kita kan kagak. Berarti kita masing-masing ngalamin nggak kenal Allah. Iya. Ya masturbasi di kamar mandi. Tahu masturbasi di kamar mandi tahu ya? Masturbasi tahu nggak? Orang suci. Malaikat. Tahu masturbasi tahu nggak? Tahu ya? Masturbasi tahu nggak? Bang Nawai sehat. Ya udah orang suci susah gue ngajar orang suci. Udah terlalu ihsan nanti. Ya sekarang orang ketinggalan rokok lo ambil. Rokok ketinggalan nggak dikabarin lagi. Ya pulang bisa bawa korek orang, mana ihsan lo. Fa'alal abdi, maka wajib bagi setiap hamba, atau wajib bagi seorang hamba, kita yang maksudnya apa? An yuragib, tuh, untuk dia, ya, punya rasa, ya,
mengawasi atau ya punya rasa ya dia diawasi Rabbahu akan Allah Ta'ala. Jadi kita nih kemanapun, kapanpun, bagaimanapun, ya rasa pengawasan diri kita bahwasanya Allah Ta'ala mengawasi kita itu harus ada ya. Dalam kerja, ente kan cari nafkah, tahu nggak? Ya, cari nafkah kan keislaman, tahu nggak? Lalu ente yakinkan, tahu nggak? Dalam keimanan tadi, ya bahwa rezeki anda datang dari Allah Ta'ala, ini hanya sebab doang. Tuh, ihsannya apa? Tuh, ihsannya ketika ente menjalankan cari rezeki, ya, tuh, ente enggak akan melakukan hal-hal yang itu diharamkan oleh agama. Kenapa? Karena saat ente mencari rezeki, ya, ente merasa ente melihat Allah. Kalau tahap ini ente nggak sampai, tapi ente merasa Allah telah melihat ente, sehingga ente nggak nyuri, nggak nyolong, nggak nyatut bon, tuh, nggak segala macamnya dah. Tuh, nggak membuat ngajuin apa tuh ke bos proposal fiktif atau dana yang melambung. Iya, artinya nih tempat di mana ente bekerja, ya, ente sebagian bagian apa deh nggak tahu deh, tahu ente disuruh ngerinciin ARB ya. Apa? Iya, apa tahu? Anak kemarin dengar dari orang kemarin semalam nih. Tuh orang ngomong, iya, Anda apa? Tuh orang ngomong apa nih? Apa? Rincian anggaran. Iya, Anda apa? Pak, maksudnya paham? Cuman nggak nanya dia arti apa? Enggak. AR apa? RAB, rincian anggaran belanja. Tuh, ya, segala macam. Ditulis nih. Tuh, ya, ditulis. Lampu LED. Lampu LED 90.000, ditulis menit 120. Kan ada begitu? Ada. Kalau ente punya ihsan, mau lo nggak ada, bakal begitu. Kalau ente punya ihsan, Amin ketawa. Lo gitu men ya, lo pemborong ya. Gue demen nih. Lo ihsan gitu. Lo ngerti? Ente nggak bakal begitu. Sebab kalau mau jujur di negara kita begitu. Lo ngerti? Nah, kalau dalam agama kita begitu haram tuh. Nggak boleh, itu haram tuh. Orang yang punya ihsan nggak bakal terjun segitu. Tuh. Apalagi kan sekarang misalnya ente yang akan ngerjain, berarti ente ada uang apa? Uang kerja, uang keringat segala macam ada. Tuh. Berarti barang kecuali udah Pak, Bapak apa nih saya percayakan untuk melakukan bangunan ini, ya. Pokoknya biaya berapa ya? Tuh nih. Bapak serahkan IRB. Rang apa? Iya dia itu. Iya. Nah, kalau ente punya ihsan nggak mungkin tuh. Tuh, nggak mungkin. Tinggal apa? Ente tulis. Sebagaimana yang ente emang udah tentuin. Tuh. Kecuali emang ente usahanya di situ ngambil untung, lain urusan. Tapi kalau ente misalnya 90 udah untung, ya, lalu ente memanfaatkan orang ini sehingga ente harganya 120, berarti ente gak ada ihsan sama Allah. Tuh, bagaimana ihsan? Islam kagak ada. Keislaman ente di situ nggak ada. Tuh. Lalu keimanan ente di situ kagak berperan, bukan nggak ada, nggak berperan. Tuh. Ente tahu nyari rezeki yang nggak dibenarkan secara hukum agama haram, tapi keislaman ente satu nggak berperan. Keimanan nanti saat itu kagak berpengaruh. Bagaimana ihsan? Tuh. Dengan kalau ada keislaman, ada keimanan, ya, maka ya yang bisa menyempurnakan keislaman dan keimanan ente saat ente beraktivitas, ya, ihsan ente. Tuh. Jadi orang beli lampu sama ente atau serahkan sama ente. Tuh, nih, pokoknya semua penyerahan barang anda serahkan sama ente. Tuh. Nah, dari barang yang ente akan sediakan buat suatu bangunan segala macamnya, itu udah ambil untung. Tuh. Sehingga ketika dia minta rincian anggaran biaya, ya udah ente masukin dengan harga yang ente udah ambil untung di situ. Tuh, sehingga kalau emang 80 ente udah dapat untung, jangan ente tulis waktu itu 85 atau 90. Kalau itu udah khianat di situ. Tuh, berarti nggak ada ihsan itu. Nah, ya maka wajib bagi kita, ya, untuk apa? Untuk kita punya rasa, ya, pengawasan yang bahwa kita ini ada dalam pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap gerakan kita. Dan nggak bakal miskin, mustahil. Kapan tuh ya, seorang hamba wajib punya rasa, ya, akan, ya, pengawasan dia selalu dalam pemantauan Allah fi jami' ahwali, dalam setiap gerakannya, dalam setiap keadaannya. Nah, ini kita belum mampu nih. Tuh, belum mampu kita. Wa ya'lam, dan juga dia harus mengetahui dengan yakin annahu, ya, vouchernya kurang. Iya, bunyi. Itu bunyi apa? Jam. Oh, jam. Aneh kira bunyi token. Ya, token bunyi kan? Token kalau udah tinggal 3.000, insya Allah bunyi. Untung nggak pakai token. Mau diganti nggak mau. Tuh. Wa ya'lam, dan dia mengetahui annahu, yang bahwasanya Allah Ta'ala qaimun alaih. Tuh, ngerti?
berdiri pada diri, artinya Allah Ta'ala tuh nanti yang apa? Yang ya mengawasi dia, memantau dia, tuh, yang berkuasa atas dia. Waduh. Muttali'un, dan yang Allah Ta'ala itu senantiasa muttali, ya, memperhatikan, mengawas, mengintai, ya, ala af'ale, atas apa yang menjadi pekerjaan dia, aktivitas dia, wa agwale, dan ucapan-ucapan dia. Tuh. Ini kita wajib tahu ihsan seperti itu. Tuh. Kita belum sampai sejauh itu, jujur aja. Tuh. Tapi kan ini ilmu memberitahukan kita, tuh, oh, untuk punya ihsan, tuh, kita harus merasa, ya, yang kita ketika ibadah, apapun bentuk ibadah, ya, apa emang melaksanakan apa yang diperintahkan, atau ya menjauhi apa yang dilarang, itu ibadah namanya. Itu kayak tadi tuh contoh jam, tuh, dihadapi oleh jam di masjid atau handphone, tuh, ya, kayak apa? Kayak dalam acara-acara agama deh, tuh nanti, ya kayak kemarin tuh ada takziah kan tuh, ya rame, ya. Lalu anda dengar pengumuman aneh dengan kuping sendiri. Tuh. Ya, diumumkan kepada jamaah yang menemukan handphone, memang bukan nemuin, mah colong. Tuh nanti, kalau orang nemu dia emang nggak ada niat nyolong, bisa dipulang. Tuh nanti, sehingga ketika ente hadir acara-acara rame, dia maulid di manapun ente hadir, ya, atau acara-acara tabligh akbar, ya, ente kehilangan handphone, nggak jatuh, ya, lalu ente ngomong ke panitia, mustahil dipulangin. Tuh, karena handphone ente bukan jatuh, emang dicolong, emang dicopet. Tuh, tapi ada orang tuh hadir di acara keagamaan, tuh ngerti, ya, atau hadir di pengajian yang jumlahnya besar, ya, segala macam, dia emang niat mau ngaji segala macamnya dan nggak punya niat untuk mengambil apapun, ya, yang bukan hak milik dia. Tahu-tahu dia ketemu, tuh nih, insya Allah dipulangin. Berapa kali di Al-Busra orang pulangin handphone orang mana? Assalamualaikum Ustaz, maaf Ustaz, nemu handphone. Di mana? Di parkiran. Oh, ya di sini. Hidup enggak? Kalau hidup Anda mau pegang, kalau mati enggak? Hidup Ustaz. Oh, ya hidup. Ya udah, ente pulang deh. Tanggung jawabnya mana? Oh, ada yang hari itu, ada yang besok. Tuh, telepon. Ya, halo. Ya, kenapa? Pak, ini handphone. Iya, betul. Ya udah, Anda sekarang di Al-Busra lagi ngitung. Ini satelit ya? Iya. Ya, ente di mana? Anda di jalan. Ya udah, ente balik ke Al-Busra, ada di mana? Anda baru sampai Pondok Terong. Ya udah, ente balik nih handphone ente mana yang nemuin orang. Yang dapetin nggak niat nyolong, ada juga nggak ada niat ngejual. Terus ada pernah sekali, Allah maaf, pernah sekali tuh, kurang lebih sebulan lalu deh, ada orang ngasih handphone, iya makasih. Tahu yang ini telepon temannya, halo Pak, ini handphone, ya nggak tahu gue dikasih semua orang, Pak itu bisa, ya nggak tahu saya dikasih, saya nggak nyolong, saya dikasih tadi ada orang nemu, saya dikasih, saya terima, Pak itu punya saya, ya nggak mau tahu. Allah mah sebulan lalu deh kurang lebih. Heran, bilang ya udah ente kalau Busra sekarang, ente di mana ya? Anda di sini Ustaz, apa lagi ini lagi makan. Ya udah, Anda kalau Zubaidi. Oh, iya Anda kalau Busra. Udah bercandain. Pak itu punya saya, enggak tahu saya enggak nyolong dikasih. Pernah sekali tuh bercandain. Ya tapi itu punya saya, yang nggak tahu saya dikasih nggak nyolong. Jadi dia mungkin ngaji ini ditaruh, ya. Lalu mungkin dia sempat tidur entah bagaimana. Begitu pulang dia lupa handphone yang dibawa. Yang nemuin orang jujur lagi, emang nggak niat nyolong. Ya mbak, dia sifat ihsan seperti itu. Muttali'un, ya. Jadi kita merasa nih, ya, yang Allah Taala muttali, ya. Memantau, mengintai, ya, memperhatikan, ya, menilik, ya, ala atas af'ali perbuatan-perbuatan kita, wa aqwali dan ucapan-ucapan kita, tuh, sehingga, ya, kita gerak-gerik kita tuh, ya, nggak akan melenceng dari agama. Tapi maaf, kita ada sifat lalai, ya, tuh, orang yang berbuat dosa nggak berarti dia nggak kenal Allah, nggak, itu sifat lalai dia. Tuh, makanya begitu dia sadar kan baik lagi minta ampun sama Allah. Tuh, kenapa? Karena dia tahu tuh Allah Taala mengawasi dia, memantau dia, ya, dan selalu memperhatikan dia dalam gerak-geriknya maupun ucapannya. Bahkan yang terlintas di hati dia, bahkan yang dia nggak tahu apa yang ada dalam hati dia, Allah Taala tahu. Tuh. Nah, ihsan tuh ya mengarahkan kita untuk punya keyakinan seperti itu. Tuh. Nah, itu tumbuh berkah Islam sama iman yang berjalan. Tuh, makanya ini rukun agama ketiga. Tuh. Jadi keislaman dulu berjalan, lalu keimanan. Tuh. Nah, berkesinambungan itu berjalan, tumbuhlah ihsan. Tuh, sehingga dikit-dikit tuh mulai tuh kita nggak mau ngambil hak orang. Tuh, dan apa yang namanya? Ya, nemunya aja kayak tadi handphone ya, kita nggak colong.
Tuh. Nah, lalu apa itu Islam? Tuh. Al-Islam huwa, Islam itu dia adalah tadi definisi ihsan ya. Itu tadi definisinya tuh. Al-Islam huwa ma furida 'alal 'abdi fi zahiri min al-ahkam asy-syar'iyyah. Islam itu ya, dia adalah apa-apa yang diwajibkan buat seorang hamba ya di dalam lahiriahnya secara apa akan hukum-hukum agama. Tuh. Apa? Tuh, wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Tuh, itu Islam tuh. Tuh, ngerti? Kita diwajibkan tuh mengetahui apa sih yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, apa sih yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, apa sih sunnah-sunnah ya dalam ajaran Muhammad SAW, apa itu makruh, apa itu mubah. Nah, itu semua apa ya hukum-hukum zahir tuh, syariat. Tuh. Jadi hukum-hukum ya syariat ya yang ya menjelaskan tentang bagian lahiriah ya itu namanya Islam. Nah, seorang hamba diwajibkan tuh untuk mengetahui ilmu tadi. Kita wajibnya tuh apa yang wajib, apa yang haram, apa yang sunnah, apa yang makruh, wajib tahu tuh. Dan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan apa, perbuatan-perbuatan yang wajib apa, yang haram apa. Wal iman tuh. Sedangkan rukun agama yang nomor 2 iman. Apa itu iman? Al ilmu bi ma'rifatillah. Iman itu adalah pengetahuan yang ya mengenalkan kita kepada Allah Ta'ala. Tuh. Ya, maksudnya mengenal Allah Ta'ala fi dzati dalam zatnya, wa sifati dalam sifat-sifatnya, wa af'ali dan dalam perbuatan-perbuatannya. Tuh, jadi kalau dikata iman ya berarti dia adalah ilmu, dia adalah pengetahuan. Tuh, ya, yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenal zat Allah, sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatan Allah. Tuh. Tuh apa? Jadi kita dikenalkan nih, Allah Ta'ala wajib wujud. Tuh. Ya, berarti ilmu tadi mengatakan sama kita, ya apa? Oh, Allah Ta'ala wajib adanya. Tuh. Maka itu iman tuh. Berarti kalau Allah Ta'ala wajib adanya, maka mustahil Allah Ta'ala tiada. Itu iman tuh nama itu. Berarti ilmu tadi mengenalkan kita ya akan ya zat Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala itu adanya wajib. Tuh. Karena wajib adanya bagi Allah, maka mustahil tiada. Dan seterusnya begitu. Lalu wal ihsan, sekarang ihsan. Tingkat agama yang ketiga. Tuh. Apa? Huwa al ilmu. Ihsan itu dia adalah ilmu. Dia adalah pengetahuan. Bima. Dengan apa-apa yang pengetahuan tadi. Furidha 'alal 'abdi. Yang diwajibkan bagi seorang hamba. Berarti kita semua diwajibkan. Ya. Kita diwajibkan tuh. Ya. Akan ilmu. Ya. Fi batinihi. Tuh. Yang ilmu tadi. Ya, menerangkan, mengajarkan, memberitahukan kita tentang apa-apa yang itu mengenai batin kita. Hati kita nih. Tuh. Min akhlaqil qalbi, yaitu dari ilmu-ilmu yang menjelaskan akhlaqil qalbi, perilaku hati. Perilaku hati atau perangai hati. Tuh, jadi di hati kita ya, ilmu yang sebagai perangai hati ya diberitahukan nih, hati ente harus begini. Pertama yang harus ada di hati ente yakin. Tuh. Ya. Lalu yang ada di hati ente ikhlas. Yang ada di hati ente tawadu. Yang ada di hati ente mahabbah. Yang ada di hati ente ridho. Tuh. Nah, ilmu yang memberitahukan ya hal urusan perilaku hati itu namanya ihsan. Tuh. Dan ilmu memberitahukan kepada kita nih, ya. Apa? Jangan ya di hati kamu ada keingkaran kepada Allah. Jangan di hati kamu ada keraguan kepada Allah. Jangan di hati kamu ada kemunafikan. Jangan kamu ya sombong. Jangan kamu riya. Jangan kamu ujub. Jangan kamu sum'ah. Jangan, itu namanya ilmu-ilmu ihsan. Tuh, jadi ya dia adalah ilmu ya yang wajib bagi seorang hamba ya untuk ya apa namanya bagian dalamnya, bagian batin, yaitu dari perangai-perangai hati. Perangai-perangai hati atau perilaku-perilaku hati atau perbuatan-perbuatan hati ya. Wa huwal musamma. Dan ilmu yang memberitahukan hal itu, yang seorang hamba wajib mengetahuinya, itu ilmu musamma, dinamakan ilmu tasawuf, yaitu dengan ilmu tasawuf. Namanya ilmu tasawuf tuh. Tuh. Wa madaruhu, dan ya pembicaraan ilmu tasawuf ya sasarannya ala salatati umur, 3 perkara. Tuh, 3 perkara. 1, at-tajafi an daril ghurur.
Kalau dibicarakan ilmu tasawuf, ya, berarti ilmu tadi, ya, pembicaraannya mengarah kepada apa? At-tajafi, untuk kita, ya, menjauhkan diri, tuh, jauhkan dari hati kita, ya, apa? Andarul ghurur, ya, mencintai tentang tempat yang itu sebagai tempat tipuan. Maksudnya apa? Dunia. Tuh, nanti. Jadi jauhkan kita punya hati, ya, dari mencintai tempat tipuan. Dar arti rumah. Tuh, al-ghurur tipu daya. Tuh, tasawuf arah ke sana. Tuh, ngerti? Artinya ente boleh cari dunia, boleh, tuh ngerti. Tapi, tuh ngerti, jauhkan hati ente, ya, daripada tertipu akan kenikmatan dunia. Tuh, tasawuf arah ke sana. 2, wal inaba ila daril khulud. Ilmu tasawuf, ya, arah pembicaraan yang kedua adalah apa? Tuh, ya, mengingatkan kita, ya, mengarahkan kita untuk, ya, kita mengingat akan kembalinya kita dari khulud, tempat yang abadi, akhirat. Itu ilmu tasawuf itu. Yang ketiga, wal isti'dad lil maut qabla nuzulih. Kalau dikata belajar ilmu tasawuf, ya, berarti ilmu tadi, ya, arah pembicaraannya, sasaran pembicaraannya, ya, tuh, mengingatkan kita untuk al-isti'dad, membuat persiapan, ya, lil maut, ya, bagi kematian yang kita akan alami qabla nuzulih, sebelum datangnya itu kematian kepada kita. Bukan berarti belikan kafan. Tuh, belikan kafan, beli cendana, bukan. Artinya tuh, ya, apa yang kita jalankan, tahu ngerti? Ya, itu mengingatkan kita akan kematian kita. Tuh. Ya, bukan berarti bekerja. Saya bilang orang kerja apa lupa mati belum tentu. Tuh. Artinya kita nih, apapun yang kita lakukan di alam dunia, ya, itu sebagai bekal buat persiapan kita ketika kematian. Sebelum kematian itu apa? Berarti kita niatkan sebagai amal soleh. Tuh, kita niatkan, ya, supaya dapat pahala. Tuh, oke, apa deh? Tuh, susah nih, berarti belum berbuat ini. Tuh, jadi, ya, at-tajafi, menjauh dari apa? Dari terjerat akan tempat yang itu sebagai tempat tipu daya. Dunia maksudnya. Tuh, tertipu sama kenikmatan dunia. Tuh, sehingga apa? Hal-hal yang bisa kita tertipu akan nikmat dunia, tajafi, jauhkan. Lalu ingat, ya, akan kampung yang abadi akhirat. Tuh, akan tempat kembali kita ke tempat yang abadi. Lalu, ya, tuh, mempersiapkan bekal, isti'dad, bersiap-siap lil maut, bagi kematian yang bisa datang setiap saat. Tuh, qabla nuzulih, sebelum kematian itu datang. Arti berbekal. Berarti apapun yang kita, ya, jalankan, ya, nah itu kita upayakan mudah-mudahan itu jadi bekal kita ketika kematian datang, dalam keyakinan di hati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuh. Jadi berbekal sebelum kematian, ya, itu berarti ilmu itu namanya ilmu tasawuf. Tuh. Jadi kita kalau diingatkan mati itu alhamdulillah, masyaallah, betul lebih lagi. Tuh, sehingga apa? Sehingga, ya, apa yang kita masih miliki dalam bentuk dunia, takut-takut, ya, gua mati tuh, sehingga ente berbuat, ya, dengan kelebihan yang ente miliki, ya, itu sebagai bekal kematian ente. Sehingga apa? Rezekinya berbagi, tuh, ngerti? Apa aja deh, nggak bisa disebatkan karena gua nggak sampai situ, nggak sampai. Nah, oh, itu namanya ilmu tasawuf. Sekarang tasawuf apa sih? Tuh, tasawuf adalah al-khuruj min kulli jani wad-dukhul fi kulli khulqin sani. Kalau dikata tasawuf, kan orang sekarang banyak ngomong tasawuf nih. Ya, pengajian tasawuf, kajian tasawuf. Apa sih tasawuf? At-tasawuf, tasawuf itu adalah, ya, al-khuruj, ya, keluar. Ngerti? Keluarnya dia, arti kita nih, kita keluar. Ngerti? Atau kita mengeluarkan diri, ya, kita mengeluarkan diri kita an kulli dani, dari an kulli khuluqin, dari segala macam bentuk perilaku yang itu hina, yang itu rendah di mata agama. Jadi hal-hal yang dikatakan oleh agama itu kehinaan, itu kerendahan, itu kenistaan, ya, kita menghindar diri dari perilaku-perilaku tadi. Itu namanya tasawuf. Apa yang hina di mata agama? Sombong, ujub, itu hina itu. Itu perilaku hina itu. Perilaku hina, perilaku nista, perilaku na'udzubillah, keji. Nah, kita, ya, berupaya sekuat tenaga, ya, untuk kita keluarkan diri kita dari perilaku-perilaku tadi, maka berarti ente sedang bertasawuf. Tuh.
perbuatan ente tasawuf, entenya sufi. Tuh. Ya ibaratnya ente nih, ya. Orang dengar nama ente, tapi nggak kenal entenya. Tuh, kenapa? Karena ente orang yang ahli dalam suatu bidang gitu, ya. Infrastruktur, wallah tuh orang kenal ente segala macam, tapi dari nama. Tuh. Tahu-tahu, ini bicara dunia ya. Dunia, dalam urusan dunia taruh deh. Tuh. Tahu-tahu suatu saat ada pertemuan segala macamnya. Tuh ente diundang untuk memamerkan apa yang ente miliki dalam suatu ilmu, ya, atau suatu pengalaman, ya. Ke tempat yang orang itu udah kenal nama ente, udah tahu nama ente, tapi belum pernah ketemu ente. Tuh. Tahu-tahu orang itu duduk, lihat ketemu ente, oh ini orangnya, gua udah dengar namanya, emang kata terkenal lah. Tahu-tahu duduk sama ente. Tuh, dalam pertemuan tadi, waduh pak, nama bapak sih nggak asing. Tuh, nah tapi di hati ente, tunggu ya, nggak bangga, nggak gimana, nggak terpedaya dengan omongan orang tadi. Tunggu nggak ente, nggak memperlihatkan dan nggak menonjolkan seakan apa yang dikatakan. Iya, emang gua begitu, baru tahu loh. Kan ada orang begitu. Iya, ada. Dalam agama pun ada sama. Tuh, tapi di hati ente buang. Tuh, ente nggak merasa apa enggak. Tuh, oh enggak, bukan. Saya kan nggak sendiri. Tuh, saya masih banyak teman. Tuh, enggak, saya itu juga ini cuma saya aja yang tampil. Padahal mah sebenarnya yang tuh, ente emang berusaha memendamkan diri ente. Tuh, siapa? Untuk membuang bangga, untuk udah bilang gimana sih Allah alam sawab deh. Tuh, sehingga ya perilaku hina di mata agama seakan ente emang orang tuh katakan, tuh, oh enggak sejauh itu aja mas belum tahu, saya bahkan di luar negeri. Tuh, ngapain buang air besar? Tuh, kan ada orang malah dia meninggikan lagi. Orang itu dia malah lebih tinggi, tuh deh. Nah, itu perilaku hina namanya. Tuh. Nah, tasawuf ya, tuh ente mengeluarkan diri dari semua perilaku hina. Bangga, segala macamnya. Terus sehingga ketika orang puji ente enggak, bukan Anda, bukan. Tuh, bukan saya Pak. Tuh, kebetulan saya memang yang dipercayakan ya untuk Bapak bisa aja. Enggak, benar bukan saya. Tuh. Nanti saya unjukkan kepada atasan saya, dia yang lebih mengerti. Saya mah hanya kepercayaan doang. Padahal ente orangnya, tapi ente berusaha untuk mematikan nafsu ente atau meredam nafsu ente untuk nggak supaya bangga dengan apa yang ente. Meskipun adanya begitu, tapi ente nggak merasa enggak. Tuh. Karena berarti ente sedang upaya untuk untuk mengeluarkan sifat tercela di hati ente atau sifat hina. Nah, perbuatan tadi di mata agama tasawuf. Tuh. Dan apalagi? Tuh, waddukhul fi kulli khuluqin sani. Dan tasawuf itu adalah ya ad-dukhul, ya. Masuk, ya. Datang, ya, atau melakukan, ya. Khuluqin sani, semua perilaku, semua bukan sebagian. Fi kulli khuluqin sani, di semua perilaku yang terpuji dalam kacamata agama. Tuh, ngerti? Jadi semua perbuatan yang terpuji di mata agama, ya, tuh dia melibatkan dirinya untuk dia ada dalam perilaku tadi. Tawadu, tuh, terus murah tangan, terus apalagi asih asuh kepada makhluk Allah khusus yang seagama, sifat rahmat kepada makhluk Allah, lalu lembut hati, tuh itu perilaku hati tuh, ya, sehingga orang yang kena musibah, tuh ente yang menderita, doa ente yang gimana ya Allah, minimal akhirnya doa ente berbuat kepada Allah buat orang tadi. Tuh, ente nggak bisa menolong orang yang dalam derita ya dengan kelebihan ente baik sisi duit segala macamnya. Tuh, karena emang ketiadaan saat itu, tapi ente bisa berbuat kepada Allah buat orang yang dalam derita dengan doanya, ya Allah berikan dia kesabaran. Tuh, bisa tuh tanpa orang itu tahu. Tuh, itu namanya perilaku terpuji dalam agama tuh. Ente bisa berbuat kepada Allah Ta'ala buat kebaikan saudara ente seagama, sementara orang tadi nggak tahu kalau ente berbuat kepada Allah kebaikan buat dia. Kan hebat itu namanya. Nah, itu perilaku terpuji namanya. Nah, ketika kita berupaya untuk bisa memiliki sifat itu, ya, maka itu namanya upaya kita tasawuf. Tuh. Itu kita berarti berupaya untuk ya belajar ilmu tasawuf. Tuh. Nah, sebegitu yang kita belajar, kitanya namanya sufi. Tuh, jadi orang sufi bukan orang yang dengan sorban selendang saja, bukan. Mungkin ada orang pekerja, tuh, ya, pekerja mungkin itu tukang gorengan, lakunya nggak seberapa, tuh, ya, tapi dia mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada dia dengan cara itu.
Kenapa? Ya alhamdulillah dengan begini gue nggak hina, tuh nggak mengatakan kepada orang. Alhamdulillah, tuh dengan dengan tenaga yang mau berikan kepada aneh, ya udah, aneh beli terigu, aneh jual tempe atau aneh jual cireng segala macam. Lalu ada dengan alat gerobak, alat aneh keliling, tuh ya laku alhamdulillah asal bisa cukup buat makan segala macamnya tuh. Sehingga berarti dia qanaah. Tuh. Qanaah artinya merasa cukup dengan apa yang Allah tentukan bagian rezeki buat dia. Itu namanya sifat terpuji di hati. Tuh, jadi ntar tasawuf ada ke sana. Nah, bukan berarti nggak boleh kaya ya. Banyak orang kaya tapi nggak terjerat dengan nikmat kekayaannya. Tetap dia berbagi, tetap dia beribadah kepada Allah ya, sebagaimana yang agama tuntut untuk dia laksanakan. Tuh. Kenapa? Karena itu hanya Allah Ta'ala anugerahkan aja sisi lahiriah dia. Sementara hati dia ya, tetap ya tidak keluar dari apa yang Allah telah perintahkan dalam agama. Tuh, jadi banyak orang lahiriahnya kaya tapi hati dia nggak di situ. Banyak orang ya hidupnya miskin, susah, tapi hatinya naudzubillah kepengen menikmati dunia. Itu terjerat naudzubillah. Tuh, makanya orang yang naudzubillah adalah ya al-ghaniyat al-fakir yatamanna al-ghina. Tuh. Orang miskin tapi berangan-angan pengen jadi kaya. Susah ente. Ente dalam keadaan hidup begitu lalu tuh ente akhirnya menghayal jadi orang kaya. Akhirnya apa yang ente jalan dalam kemiskinan enggak ente syukuri. Tuh, apa? Akhirnya penyakit dapat. Nah, karena ente dibawa pikiran. Pikiran apa? Pikiran pengen jadi kaya. Tuh. Ngerti maksudnya? Kan ada orang hidupnya susah. Tuh, padahal sebenarnya susah yang dia ada di dalamnya mungkin bisa merubah, bisa bangkit. Tapi karena dia nggak mau usaha, diajak kerja sama teman nggak mau, dikasih order sama teman nih, mau nggak nih ada apa dikiriman nih, mau nggak tuh nih kalau mau ya tuh nih buat lo ongkos jalan 50.000. Ada yang nggak mau, itu orang gengsi. Karena saat itu dia lagi menghayal kaya, sehingga ya hayalan dia untuk bagaimana kalau gue bisa dapat gopek ya, sehari gopek kali sebulan 30 hari 4,5 juta. Betul 4 juta. Tuh ngerti? Nah, hayalan dia seperti itu. Lalu ente mau ngasih dia gocek, nggak bakal mau. Nggak bakal mau deh. Itu kalau nggak salah omongan Nabi Haddad. Kalau nggak salah. Iya, banyak tuh orang nih kita namanya temen ya kesian ya. Tuh ngerti? Ya Allah, deh lu besok emang nggak? Tuh besok gua ada orang, ya jadi ente buka order atau segala. Lalu ada pesanan. Ente pengen nih dia nganter. Tuh ngerti? Taruh deh motor ente bakat. Tuh ngerti? Nih pakai motor. Ya, nih bensin 20 beliin. Nih buatnya gua. Ada tuh orang susah yang kayak nggak mau begitu. Orang yang dalam keadaan susah kata Haddad, ya, tapi ya tamannal ghina. Dia berangan-angan pengen kaya, nggak bakal mau terus kita begitu. Gengsi dia. Tuh nih, mau kerja di kantor, ijazah lu apa? Stempel lu kan di Romangun. Yang palsu tuh. Iya. Gila, tapi mau kerjanya menghayal itu dia. Tuh. Akhirnya orang tadi diajak ya kerja untuk didapati penghasilan ya, sehingga dia nggak dihinakan oleh orang dan segala macamnya ya, nggak naruh tangan di bawah, nggak bakal mau. Tuh, itu omongan dasar lah ada. Tuh, al-faqir yatamannal ghina kalau salah. Ada sih kalimat sebelumnya. Oh, al-ghani alladzi la yakhaful faqra, ya. Orang kaya yang tidak takut kalau suatu saat jatuh kemiskinan, lebih baik di mata Allah ketimbang orang miskin mengabang hayal kaya. Ini orang kaya, rezekinya ada segala macamnya. Tahu ngerti? Ya. Tapi dia nggak takut tuh. Ya. Kalau seandainya kata suatu saat usaha dia bangkrut, lalu dia jatuh miskin, dia nggak menakutkan hal itu. Karena ibarat kata kan dunia berputar. Tahu ngerti? Tuh. Maka keadaan orang kaya yang tidak takut akan kemiskinan yang mungkin terjadi atas diri dia, tahu ngerti? Itu lebih baik ketimbang orang miskin, tahu ngerti? Tapi menghayal kaya. Lebih afdol dia. Kenapa? Karena kalau orang yang waduh, ente kok terlalu jor-joran sih, ente gimana? Ya, biar dunia berputar. Dijalin aja, tahu ngerti? Tetap dia nggak boros dengan harta kekayaannya, enggak, tahu ngerti? Artinya entah bagaimana kali Allah, sehingga ya dia nggak ada rasa takut kalau ya apa yang dia sekarang ada dalam nikmat Allah, dalam nikmat dunia gitu kaya ya, dia nggak takut kalau besok jatuh di miskin atau jatuh di nggak punya lah, nggak seperti sekarang tuh ibarat kata mobil kejual tuh ini habis, dia nggak takut. Tuh ngerti? Karena bisa saja hal itu terjadi tuh ya. Hal itu lebih baik ketimbang al-faqir yatamannal ghina, orang miskin tapi yatamannal ghina, menghayal
atau menghayal atau mencita-citakan ya, kalau dia dapat kekayaan. Tuh, ntar nih ya. Ini kalau ini jebol nih, tanah yang 20 hektar di IKN, itu komisi gue berapa tuh? Dia hayalin tuh, bangun tidur diomongin lagi, sampai dari mulai pagi bawa kopi segelas nongkrong sampai malam ngomongin itu. Belum sih, ntar mau ketemu nih sama orangnya. Nah tuh dilupa dari pagi besar lu ngisap rokok orang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunawwiru biha qalbi wa qalabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan ta'dilu jami'a salawati ahli mahabbatik wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salaman ya'dilu salamahum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan anta laha ahlun wa huwa laha ahlun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahyini ala al-islam was sunnah wa tawaffani ala al-iman wa taubah. Allahumma ahyini ala al-islam was sunnah wa tawaffani ala al-iman wa taubah. Allahumma ahyini ala al-islam was sunnah wa tawaffani ala al-iman wa taubah. Itu doa wal besar dari Nabi Muhammad SAW. Tadi pagi Anda baca lagi tadi pagi. Anda pastiin lagi. Nanti kata dia, ra'aitu Muhammad SAW marratan. Aku ngelihat Nabi Muhammad SAW pertama kali, ya, hatta alfa marrah, sampai 1000 kali. Wa qultu lahu, dan aku berkata kepada Muhammad SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nanti, ya, ajarkan aku, ya, doa, ya, yang doa tadi, ya, bisa menjadikan aku alal Islam, untuk tetap mati dalam Islam. Nanti. Falam yazidni anggala gul Allahumma ahyini alal Islam sunnah wa tawaffani alal iman taubah. Maka dari 1000 kali aku ngimpi Rasulullah, Anda mikir itu 1000 kali. Oh iya, kan ada waliullah sehari mimpi Nabi 3 kali. Ada. Ya kan kalau misalnya nih setahun 365 hari ya. Berarti kalau 3 tahun tiap hari mimpi udah hampir 1000 tuh ya. Udah 1000 lebih. Tuh. 1000 kali. Tuh deh. Dalam 1000 kali tiap mimpi, ya Rasulullah, tuh deh. Ajarkan aneh dong, atau beritahukan aneh amalan tuh, atau berikan aneh pegangan tuh nih, yang dengan pegangan yang kau akan berikan kepada aku, ya, itu dapat menjadikan aku tetap mati dalam Islam. Tuh, dari permintaan aku kepada saat mimpi sampai 1000 kali, ya, falam yazidni, maka beliau Nabi Muhammad tidak menambahkan kepada aku, ya, di dalam permintaan yang dia berkata, qul, baca oleh kamu, Allahumma ahyini alal Islam wa sunnah wa tawaffani alal iman wa taubah. Ya Allah, hidupkanlah aku ini di alam dunia, ya, artinya hidupkan aku oleh Engkau di alam dunia dalam dalam beragama Islam dan atas melaksanakan ajaran Muhammad SAW. Tuh. Hidupkan aku ini oleh Engkau ya Allah, ya, di alam dunia, ya, sebagai hamba yang beragama Islam dan dalam melaksanakan ajaran Muhammad SAW. Wa tawaffani, dan wafatkan aku oleh Engkau ya Allah alal iman, dalam tetap iman kepada Engkau. Wa taubah, dan telah bertaubat dari aneka dosa dan kesalahan. Kalau ada orang mati punya iman kan belum taubat, berarti bisa disiksa dulu. Tuh, sehingga tuh Rasul ajarkan itu. Tuh, gol baca oleh kamu. Allahumma ahyini alal Islam
was sunnah wa tawaffani alal iman wa taubah. 1000 kali ngimpi yang dikasih tahu itu enggak, falam yazidni, tidak Rasul menambahkan kepada aku sedikit pun. Enggak ada tambahan. Mimpi sekali. Yo, minta ya Rasulullah. Ajarkan aku dong atau kasih tahu aku dong cara untuk aku tetap mati dalam Islam. Maka Rasulullah bilang, baca oleh kamu. Allahumma ahini alal Islam was sunnah wa tawaffani alal iman wa taubah. Lalu ngimpi lagi. Tuh, ya Rasulullah, Rasul ajar. Terus sekali, dua, sampai ngimpi 1000 kali. Apa kata Rasulullah? Baca oleh kamu Allahumma ahini alal Islam was sunnah wa tawaffani alal iman wa taubah. Udah syar. Tuh. Iya. Nggak ada hidup bahagia di alam dunia seorang hamba kecuali dia Allah berikan nikmat Islam. Dan nikmat Islam nggak menjadikan dia bahagia kalau dia nggak dapat tenaga melaksanakan ajaran Muhammad SAW. Kenapa? Ajaran Islam, ajaran yang Rasul Muhammad SAW. Nikmat betul kalau kita beragama Islam lalu dapat tenaga bisa melaksanakan ajaran Muhammad SAW. Tuh, ya. Lalu apalah arti kebahagiaan dalam hidup dengan melaksanakan keislaman ya dalam tuntunan Muhammad SAW kalau mati-mati kafir? Ada apa nih? Toleh. Ini apa? Sehingga matikan aku ya Allah dalam keadaan iman. Wa taubah, dan telah bertaubat dari apa? Dari aneka kesalahan yang kita lakukan sejak akil balik. Boleh sengaja, boleh tidak. Boleh kita sadar, boleh kita enggak. Boleh kita ingat, boleh kita kagak. Bahwa kita berbuat dosa. Yang penting matikan aku ya dalam keadaan tetap iman di hati kepada Allah Ta'ala selaku Tuhan yang Maha Esa ya, dan dalam keadaan telah bertobat dari aneka dosa, kesalahan, pelanggaran yang terjadi atas diri aku sejak akil balik sampai sebelum wafat. Itu Rasul ajarkan, Allahumma ahyini alal Islam was sunnah wa tawaffani alal iman wa taubah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sha'n. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawal al-iman wa min fitnat الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تغفر لي ما مضى وتحفظني فيما بقي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مأثورا ولا مأثوما. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ترمسان ولك البلاء والحمد لله بالله. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين. وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله. الحمد لله على بركات